Dalam sekejap, sosok kabur Chen Ping muncul di depan Ye Fengqing, dan saat ini Ye Fengqing baru saja sadar kembali, dan segera mengeluarkan teriakan keras, dan nafas di tubuhnya juga meledak seketika. Fiu, makhluk tak bernyawa, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Wajah Ye Fengqing muram, dan napasnya bersiul, tapi dia berkonsentrasi pada tinjunya dan membuat pukulan keras. Dia baru saja meledak. Dengan pukulan ini, Ye Fengqing juga menghabiskan seluruh kekuatannya, dan dengan nafasnya yang kuat, kekuatan alam melampaui kesengsaraan benar-benar habis. Semua muncul. Tidak peduli apakah Chen Ping benar-benar sesat seperti yang dikatakan staf, Ye Fengqing tidak berani meremehkan musuh dengan santai. Oleh karena itu, dia langsung menghabiskan seluruh kekuatannya. Ye Fengqing sangat yakin bahwa pukulannya dengan seluruh kekuatannya pasti akan mengalahkan Chen Ping. Panggilan. Chen Ping juga meninju, dan kekosongan meledak di bawah pukulan ini. Dua tinju yang berisi aura yang sangat kuat bertabrakan secara langsung tanpa ada gerakan apapun. Ledakan. Pada saat tabrakan, dengan dua orang sebagai pusatnya, dampaknya menyebar ke sekeliling, tanah di sekitarnya terus berguncang, dan angin bertiup. Orang-orang di sekitar telah berpaling untuk menghindari akibat yang mengerikan. Saat tinju kedua orang itu bersentuhan, ekspresi Ye Fengqing langsung berubah, karena dia merasakan kekuatan kekerasan naga di bawah pukulan Chen Ping, semuanya. Nafas yang mengejutkan jiwa itu jauh melebihi ekspektasi Ye Fengqing. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Ye Fengqing sangat ketakutan di dalam hatinya, matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa aura yang memancar dari seorang kultivator di alam komposit bahkan lebih kuat daripada aura di alam melampaui kesengsaraan. Tubuh untuk meledak, keluar. Meski begitu, nafas Chen Ping mampu menghancurkannya seketika, yang membuktikan bahwa kekuatan Chen Ping yang sebenarnya sama sekali tidak mungkin untuk berada dalam keadaan menyatu. Tepat ketika Ye Fengqing ketakutan, kekuatan naga di tubuh Chen Ping terus meletus. Aura Ye Fengqing yang meletus langsung dihancurkan oleh kekuatan naga ilahi ini. Ketika aura Ye Fengqing benar-benar dikalahkan, dia merasakan kekuatan yang sangat dahsyat menghantam jantungnya dengan keras. Tubuh Ye Fengqing terbang terbalik dalam sekejap, langsung terbang ratusan meter, dan kemudian jatuh dengan keras. Ketika dia mendarat di tanah, seluruh tubuhnya tertanam di tanah, dan dia tidak tahu hidup atau mati. Dua orang bertarung, tapi itu hanya sesaat. Ketika Ye Fengqing terlempar ke udara, banyak orang di sekitar belum tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Melihat seseorang terlempar ke udara, beberapa orang bahkan salah mengira bahwa Chen Ping lah yang terlempar ke udara. Lagi pula, benar juga bahwa Chen Ping, seorang biksu di alam gabungan, langsung terlempar ke udara dengan abiksu di alam crossing kesengsaraan. Hal-hal yang masuk akal. Hanya saja ketika mereka melihat orang yang terlempar ke udara adalah Ye Fengqing, mereka semua membuka mulut, dan sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Terutama Zhou Tai dan Tuan yang dibawanya. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Tetapi kultivator yang telah melihat Chen Ping membunuh elang bulu perak dan tebing tulang tidak memiliki ekspresi sedikit pun di wajahnya. Berubah karena mereka tahu hasilnya sejak awal. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Ping telah meyakinkan mereka sejak lama, jika tidak, staf di perahu roh tidak akan mengambil risiko dibunuh dan tidak akan berlayar untuk menemukan Chen Ping. Chen Ping perlahan menarik tinjunya, lalu mengarahkan pandangannya pada Zhou Tai itu. Apakah kamu ingin membandingkan denganku juga? Ketika suara Chen Ping terdengar pelan, banyak biksu yang terkejut terbangun. Zhou Tai memandang Ye Fengqing, yang hidup dan matinya tidak diketahui, dan kepalanya berdengung. Ye Fengqing, seorang kultivator yang telah melintasi alam kesengsaraan, ditinju oleh Chen Ping, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Itu di luar grafik, dan para tetua dari Siling Demon League semua membuka mulut mereka, tidak tahu harus berkata apa. Jakun Zhou Tai berguling, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Chen Ping. Untuk sementara, tidak ada yang berani menatap Chen Ping, dan tidak ada yang berani berbicara. Terdengar suara batuk, Ye Fengqing lah yang membuatnya, membuktikan bahwa dia belum mati. Melihat Ye Fengqing belum mati, beberapa murid dari Siling Demon League segera pergi untuk membantu Ye Fengqing berdiri. Datang, wajah Ye Fengqing pucat, dadanya cekung, dan dia terlihat sangat lemah, seolah-olah dia bisa mati kapan saja.
Murid Feng Mo berjalan untuk membantu Ye Fengqing. Ye Fengqing memandang Chen Ping dengan kebingungan dan kemarahan di matanya. Bunuh dia bersama-sama untukku. Ye Fengqing berteriak sekuat tenaga. Setelah meraung, dia memuntahkan seteguk darah dan menjadi lebih lemah. Mendengar perintah Ye Fengqing, keempat tetua dari Siling Demon League hanya bisa mengambil posisi dan berdiri di hadapan Chen Ping. Sebelum mereka berempat menghadapi Chen Ping sendirian, tetapi mata mereka penuh ketakutan, dan tidak ada lagi menghina dan menghina sebelum memulai. Ketika Jilian Zhan dan Mosan Guilao melihat Chen Ping ditangani oleh empat tetua Feng Momeng yang melintasi kesengsaraan, mereka segera berdiri di sisi Chen Ping. Meskipun empat tetua alam yang melintasi kesengsaraan, mereka bertiga tidak perlu takut sama sekali. Bagaimanapun, keempat tetua alam yang melintasi kesengsaraan ini hanyalah peringkat pertama dan kedua dari alam yang melintasi kesengsaraan, dan mereka dapat menanganinya. Dia melihat Jilian Zhan dan Mosan Guilao berdiri bersama dengan Chen Ping, ekspresi keempat tetua Feng Momeng menjadi sangat jelek. Mereka berempat melawan Chen Ping dan mereka bertiga, mereka hanya bisa dikalahkan, dan tidak ada peluang untuk menang. Melihat situasi ini, Ye Fengqing juga tahu bahwa para tetua di bawahnya tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia mengalihkan pandangannya ke sana. Melihat Zhou Tai, dia berkata, "Zhou Tai, mengapa kamu tidak membiarkan tuanmu dari keluarga Zhou mengambil tindakan?" "Tuan Ye Duo, ini masalah Feng Mowang Anda yang mengikuti Chen Ping, ini tidak ada hubungannya dengan pengguna saya, dan pemberantasan Moxiu juga masalah Feng Momeng Anda, saya tidak ingin terlibat." Zhou Tai menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, baru saja Chen Ping meninju Ye Fengqing, langsung menakuti Zhou Tai. "Tiba, kamu." Ye Fengqing sangat marah hingga hatinya sakit karena kata-kata Zhou Tai. Dia memelototi Zhou Tai dan berkata, "Jika kamu tidak terlibat, lalu apa yang kamu lakukan dengan guru penyeberangan kesengsaraan keluarga Zhou kamu? Tidak apa-apa bagiku membawa orang untuk menonton kesenangan itu. Apakah menonton kesenangan itu ilegal?" Melihat wajah Ye Fengqing yang sekarat, Zhou Tai tidak lagi takut padanya. Ye Fengqing sangat marah pada Zhou Tai sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. "Chen Ping, aku hanya mengajak orang untuk menonton kesenangan itu. Aku tidak bermaksud membandingkan denganmu. Jika aku mengatakan hal-hal kejam kepadamu di perahu roh, perlakukan saja aku seperti kentut." Setelah Zhou Tai selesai berbicara, dia membawa kembali penguasa alam kesengsaraan keluarga Zhou dan berdiri bersama dengan biksu lainnya. Para kultivator lepas yang awalnya ingin mengikuti Liga Iblis untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan jalan, melihat bahwa Zhou Tai memimpin orang-orang kembali, dan mereka semua mundur. Dari lebih dari 100 orang yang telah dipanggil, hanya 10 anggota dari Liga Iblis. Liga Iblis tersegel masih banyak orang yang tersisa, menghadap Chen Ping dan dia. Mereka melihat sikap Zhou Tai, Chen Ping tersenyum tipis. Zhou Tai ini sepertinya juga bukan nilai murni. Ia juga tahu bagaimana menilai situasi, terutama sikap menundukkan kepala yang masih sangat cepat. Chen Ping tahu bahwa di dunia surga dan manusia, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jika dia tidak menunjukkan kekuatan yang begitu hebat hari ini, saya yakin 100 orang ini pasti akan menunjukkannya. Naik dan bunuh mereka semua. Ye Fengqing sedikit tercengang saat ini. Bagaimana dia bisa mengandalkan dia untuk menyegel iblis, bagaimana dia bisa melakukannya lebih baik daripada Chen Ping dan yang lainnya. Anda harus tahu bahwa Penatua Hantu Gunung Iblis adalah kultivator peringkat ketiga di alam transendensi kesengsaraan, dan kekuatannya adalah yang terkuat di antara orang-orang ini. Lebih tinggi. Jilian Zhan juga ahli dalam melintasi alam kesengsaraan meskipun Chen Ping terlihat seperti alam yang pas dengan tubuh, kekuatan aslinya. Kekuatan, saya khawatir ini lebih tinggi dari alam melampaui kesengsaraan kelas 3. Terlebih lagi, ada Xindong, Luofu, Jiyun dan lainnya yang berada di peringkat ke-8 atau ke-9 dari alam komposit. Selusin anggota Feng Momeng bukanlah lawan sama sekali. Tepat ketika Ye Fengqing sedikit bingung, dan keempat tetua alam melampaui kesengsaraan menjadi bingung, Chen Ping berbicara perlahan. "Master Sekte Ji, hantu tua, kalian berdua mundur. Saya hanya bisa menangani 4 tetua dari alam transendensi kesengsaraan peringkat pertama dan kedua." Kata-kata Chen Ping segera mengejutkan semua orang. Jika Chen Ping mengatakan ini di awal, mereka mungkin tidak akan mempercayainya sama sekali,
dan mereka pasti akan mengatakan itu kepada Chen Ping. Membual datar. Tapi sekarang setelah Chen Ping mengatakan ini, ada banyak orang yang berpikir itu mungkin. Tuan Chen, meskipun keempat orang ini hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan peringkat pertama dan kedua, tetapi para pahlawan tidak tahan dengan kerumunan peringkat ketiga belum tentu milik lawan. Hantu Gunung Iblis mengingatkan Chen Ping. Senior, jangan khawatir, saya yakin kalian semua mundur. Chen Ping tersenyum tipis, dengan keyakinan yang tak tertandingi di wajahnya. Melihat ini, Mo San Guilao dan Ji Lianzan tidak punya pilihan selain mundur. Ye Fengqing sangat senang melihat Chen Ping begitu mendukung, dan berkata kepada empat tetua, kalian berempat, kamu harus membunuhnya, dan jangan biarkan dia hidup. Keempat tetua itu mengangguk, dan kepanikan tadi menghilang sedikit, dan ada sedikit kemarahan di wajah mereka. Marah, Chen Ping sendirian, dan dia akan bertarung melawan mereka berempat. Ini jelas meremehkan mereka berempat. Ketika empat tetua Feng Momeng mengepung Chen Ping, mata semua orang tertuju pada mereka. Ini adalah anekdot yang tak tertandingi bahwa seorang kultivator di alam gabungan harus bertarung melawan empat kultivator di alam melampaui kesengsaraan sendirian. Orang-orang ini semua menonton tanpa mengedipkan mata, lagi pula, Chen Ping meninju Ye Fengqing terlalu cepat sekarang, banyak orang tidak melihatnya dengan jelas sebelum semuanya berakhir. Jadi kali ini, mereka ingin melihat betapa sesatnya kekuatan Chen Ping. Terutama tontonan dari tubuh gabungan yang bertarung melawan empat alam kesengsaraan sendirian, tidak satupun dari mereka ingin melepaskan yang indah. Layar, sesaat suasana menjadi mencekam, dan tidak ada yang berbicara. Gao Qilan merasa sedikit gugup saat ini, lagi pula, mereka menghadapi empat master yang telah melintasi alam kesengsaraan. Nona Gao, jangan gugup, Tuan Chen akan baik-baik saja, keempat tetua dari Liga Iblis Penyegel ini akan segera dibunuh oleh Tuan Chen. Ji Yun melihat kegugupan Gao Qilan, jadi dia dengan lembut menghiburnya. Selama Ji Yun bersama Chen Ping, dia sudah mulai memuja dan mempercayai Chen Ping secara membabi buta. Jika Chen Ping mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan makhluk abadi dengan satu pukulan, Li Yun juga akan mempercayainya. Pada saat ini, empat tetua dari Liga Iblis Penyegel menatap Chen Ping dengan cermat, dan langsung mengunci Chen Ping. Aura setiap orang mulai berkembang, dan aura kuat beredar di tubuh, dan akhirnya secara langsung meledak, mengelilingi seluruh tubuh. Aura tirani terpancar, menyelimuti Chen Ping di dalamnya. Menghadapi nafas keempat orang itu, wajah Chen Ping tenang, tanpa sedikit pun gelombang di wajahnya, matanya sedalam jurang, dan dia tidak bisa melihat emosi apapun. Salah satu tetua berteriak keras, dan mereka berempat menembak pada saat bersamaan. Di mata semua orang, keempat tetua sebenarnya yang mengambil langkah pertama. Mereka takut jika Chen Ping yang mengambil langkah pertama, mereka tidak akan punya peluang. Jadi mereka memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Empat sosok melesat seperti meteor, keempat sosok itu terbang ke udara, tangan mereka tiba-tiba menyatu. Nafas yang kuat keluar seketika, datang dari segala arah. Keempatnya berteriak keras, dan dalam sekejap empat napas keluar seperti semburan, samar-samar melihat bayangan melintasi langit, dan bergegas menuju Chen Ping dengan sangat cepat. Orang-orang menyerang bersama, dan kerjasamanya cukup diam-diam.